Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal yasub ala alihi wa man lillahi masub. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkurun tadhkirun fa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibadi wajillahi qurbi mardati wa thawabi. Allahumma aghfirna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahim. Kok ini layarnya kebalik ya? Kemarin kan kita bahas apa? Ilmu ya, ilmu ya, kita kemarin bahas apa namanya? Ilmu ya. Ilmu itu kan hukum ya. Hukum yang tasdik itu kan kalau ada kalanya jazim, ada kalanya 100%, ada kalanya enggak 100% ya. Hukum itu ya. Kalau hukum atau tasdiknya 100%, maka dibagi menjadi dua, ada kalanya ilmu, ada kalanya i'tiqad ya. Kalau ilmu berarti nggak menerima perubahan, nggak menerima bantahan ya, karena dalilnya sudah kuat, analisisnya sudah benar ya. Tapi kalau analisisnya nggak benar atau nggak pakai dalil, bahkan cuma keyakinan seperti kita taklid ya, muqallid kepada Imam Syafi'i, itu namanya i'tiqad. I'tiqad ada dua, i'tiqad yang benar, sahih, ada i'tiqad yang fasid ya. Kalau yang sahih itu berarti sesuai dengan kenyataannya ya. Saya menebak bahwasanya temboknya rumahnya Mas Yunus ini putih, ya beneran putih. Nah, itu kan nggak pakai analisis. Nah, itu i'tiqad. Kalau nggak sesuai dengan kenyataan ya berarti ya ini fasid, i'tiqad fasid. Kemudian kalau nggak jazim itu ada tiga, ada dzon, wahm, sama syak ya, kayak gitu ya. Sekarang kita bahas masih dalam ilmu ya, kurang satu ya. Ilmu ini nggak selesai-selesai ya, kurang satu pembahasan saja. Ya. La yatafawatu al ilmu illa bi kathratil muta'alliqat ya. La yatafawatu al ilmu illa bi kathratil muta'alliqat ya. Ilmu itu tidak apa namanya? Apa Ustaz? Matanya, Ustaz. Kenapa? Matanya belum dibaca, Ustaz. Oh iya. Qala al muhaqqiqun ya, ulama muhakkikun apa namanya berkata wala yatafawatu illa bi kathratil muta'alliqat. Ilmu itu tidak bisa dibedakan ya. Tidak bisa dibedakan satu sama yang lain ya, kecuali dengan banyaknya muta'alliqat, kecuali dengan apa muta'allaqat ya, kecuali dengan banyaknya sesuatu yang dihubungkan dengannya. Ya. Jadi ilmu itu nggak bisa dibeda-bedakan. Ya. Ilmu ini itu lebih kuat dari ini. Ya, ilmu ini itu lebih mantap daripada ini, nggak bisa. Ya, nanti di syarahnya nanti akan lebih rinci ya. Tapi dibedakan dengan apa? Wala yatafawatu illa bi kathratil muta'allaqat. Ilmu itu hanya bisa dibedakan dengan banyaknya muta'allaqatnya. Muta'allaq, sesuatu yang dihubungkan dengannya. Misalnya ilmu saya terhadap pengetahuan itu mempunyai 3 ilmu ya, 3 pengetahuan. Ilmunya Mas Ahmed itu 2, ilmunya Mas Yunus 1 misalnya. Nah, itu kan beda-beda. Nah, jadi ilmu itu bisa dibeda-bedakan sesuai dengan banyaknya ataupun jumlah daripada sesuatu yang dihubungkan dengannya. Ilmu saya itu saya mengetahui 3 permasalahan ya. Mas Yunus 1, Mas Ahmed 2. Nah, itu beda kan, ini yang 3, 1. Nah, hanya dengan banyaknya muta'allaqat atau jumlah daripada muta'allaqatnya, jumlah keilmuannya yang bisa dibeda-bedakan ilmu satu dengan ilmu yang lain. Ya, ilmu saya dengan keilmuan antum itu hanya dibedakan dalam segi apa? Dalam segi muta'allaqatnya. Ya, banyaknya muta'allaqatnya. Selain itu nggak bisa. Ya, nanti ada penjelasan secara rincinya ya. Kita baca syarahnya. Qala al-muhaqqiqun, para ulama muhaqqiqun, la wala yatafawatu al-ilmu illa bi kathratil muta'allaqat. Ya, ilmu itu tidak bisa dibeda-bedakan kecuali dengan banyaknya muta'allaqat, kecuali banyaknya sesuatu yang dihubungkan dengannya. Ya kayak tadi, ya, banyaknya jumlah dari ilmu tersebut. La yatafawatu fi juz'iyatihi.
Jadi ilmu itu nggak bisa dibeda-bedakan dari juz'iyahnya. Paham ya juz'iyah ya? Ada kulli, ada juz'i ya. Kulliyun, juz'iyun ya. Kalau ilmu mantik itu, kulliyun itu kayak manusia, insanun kulliyun. Kalau juz'iyun itu apa? Zaid, Muhammad, Mas Yunus, Mas Ahmed, saya ya. Ali, Budi, Luna ya. Semua manusia semua apa pokoknya Andre itu semua juz'inya. Nah, berarti kalau ilmu itu kulli, juz'inya itu apa? Ya mantek, nahwu, usul fikih, ya, doktor ya, antropologi, matematika dan lain sebagainya. Itu juz'iyahnya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya ilmu itu tidak bisa dibeda-bedakan dalam segi juz'iyahnya. Ya, tidak bisa dibeda-bedakan dari segi juz'iyahnya. Wa falaisa ba'duha walau darurian ya. Maka sebagian daripada juz'iyahnya ilmu itu ya kayak ilmu mantek, ilmu dokter ya, walaupun dia itu ilmu itu doruri ya, kita mengatakan bahwasanya ilmu itu doruri, aqwa itu lebih kuat daripada ilmu yang lain, nggak bisa dibeda-bedakan kayak gini. Ya, nggak bisa dibedakan, oh ini ilmu dokter lebih kuat daripada ilmu ini. Ilmu mantek lebih kuat daripada ilmu usul atau ilmu usul lebih kuat daripada ilmu fikih, nggak bisa. Walau nadhorian ya, walaupun apa namanya? Nadhori. Ya. Walau kita mengatakan bahwasanya ilmu tersebut itu nadhori. Ya. Yang pertama itu doruri, yang kedua itu nadhori atau semuanya nadhori atau semuanya doruri ya sama saja ya. Nah, itu nggak bisa dibeda-bedakan dari segi kekuatannya. Ya, yang bisa dibeda-bedakan sebagaimana qaul yang aso tadi dengan jumlahnya, ya. Wa inna ma yatawatu bi kathratil muta'allaqat, ya. Ilmu itu hanya bisa dibeda-bedakan dari segi banyaknya sesuatu yang berhubungan dengannya, ya. Ilmu yang diketahui, ya, bisa dibeda-bedakan dengan sesuatu yang diketahui. Ya, ilmu saya mengetahui 3 ilmu, ya kayak tadi itu. Nah, itu bisa dibedakan. Ya. Jadi saya 3, antum 2, Mas Yunus 1. Nah, kayak gitu ya. Tiba di juz'iyatihi tiba di juz'iyatihi di sebagian juz'iyahnya, duna ba'din ya. Tidak lainnya. Fa yatafawatu fiha, maka ilmu itu akan berbeda-beda dalam segi juz'iyahnya tadi. Jika dilihat dari apa? Jika dilihat dari kathratil muta'allaqat ya, dari banyaknya sesuatu yang dihubungkan dengannya. Kama fil ilmi bi thalathati asya ya, seperti ilmu mengetahui 3 perkara ya. Yang kedua, ilmu yang kedua itu mengetahui ilmu al-ilm wal ilmi bi syai'aini. Yang kedua, ilmu yang kedua itu mengetahui 2 perkara ya. Nah, itu beda-beda ya. Jadi ilmu yang satu itu mengetahui 3 perkara, yang kedua itu mengetahui 2 perkara. Nah, itu beda. Nah, hanya bisa dibedakan dengan kathratil muta'allaqat. Binaan ala ittida ilmi ma'ala ta'addudil maklum ya. Atas dasar apa ini? Atas dasar pendapat ini atas dasar apa? Atas dasar bahwasannya ilmu itu satu ya. Atas dasar ala ittihadil ilmi, ilmu itu satu dan sesuatu yang diketahui ya, atau sesuatu yang diketahui itu banyak. Ya, misalnya ilmu saya cuma satu, tapi apa yang saya ketahui itu banyak. Ya. Ilmu itu satu, tapi di bawah ilmu tersebut sesuatu yang diketahui itu banyak ya, ilmu mantek, ilmu usul, ilmu fikih dan lain sebagainya. Ini menurut pendapat yang pertama. Kama huwa qaulu ba'dil asy'ariyah. Ini pendapatnya sebagian ulama asy'ariyah qiyasan ala ilmillahi ta'ala ya. Kenapa kok berpendapat seperti itu asy'ariyah? Mereka mengkiaskan hal tersebut kepada ilmunya Allah Ta'ala. Jadi ilmunya Allah Ta'ala itu cuma satu, tapi muta'allaqatnya itu banyak. Ya, mengetahui ini, mengetahui itu, dan mengetahui banyak hal. Jadi ilmunya cuma satu, tapi muta'allaqat terhadap ilmu tersebut. Ya, sesuatu yang diketahuinya itu banyak. Ya, jadi ilmunya satu, tapi yang diketahui itu banyak. Ya, jadi dikiaskan pada itu. Wal Asy'ari wa katsirun minal Mu'tazilah, tapi pendapatnya Asy'ari, ulama Asy'ari dan mayoritas kebanyakan ulama Mu'tazilah ala ta'addudil ilmi bi ta'addudil maklum. Nah, ini beda lagi ya. Bahwasannya ilmu itu banyak sesuai dengan banyaknya yang diketahui. Ya. Jadi ilmu itu bisa banyak, enggak satu. Kalau
pendapat yang pertama kan mengatakan ilmu itu satu, kemudian apa namanya yang dihubungkan dengannya, yang diketahui itu maklumnya itu banyak ya. Tapi kalau pendapat yang kedua ini itu ilmunya banyak sesuai dengan apa yang diketahui. Ya, misalnya tahu ilmu mantek, ilmu usul, ilmu fikih, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Ya berarti setiap 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 ilmu itu punya ilmu sendiri, ya. Setiap fan itu ada ilmunya sendiri, ya. Ilmu balaghah ada ilmunya, itu ilmu sendiri. Ilmu mantek ada ilmunya, itu ilmu sendiri. Jadi nggak bisa satu ilmu mencakup semua. Jadi setiap fan itu ada ilmunya sendiri. Menurut pendapat yang kedua, wa ajabu anil qiyas bi annahu khalin anil jami'. Nah, kemudian mereka pendapat yang kedua ini menjawab ya, menjawab apa kias ulama apa pendapat yang pertama kan mengatakan bahwasannya satu ilmu itu apa mencakup banyaknya sesuatu yang diketahui kan, yang diilmui. Nah, itu kan mengkiaskan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, ini dijawab sama mereka di pendapat yang kedua. Wajabu anil qiyas bi annahu khalin anil jami'. Bahwasannya ya, anil qiyas ya, kias yang dilakukan oleh pendapat yang pertama ini ya, yang mengkiaskan kepada ilmunya Allah, bi annahu khalin anil jami'. Ini enggak ada jamiknya. Kias kan harus ada sesuatu yang mustarok ya, sesuatu yang sama ya. Misalnya kayak whisky dikiaskan kepada khamr, harus ada sesuatu yang sama yaitu ilatnya. Apa ilatnya? Sama-sama memabukkan. Nah, ini enggak ada sesuatu yang sama. Ilmu kita dengan ilmu Allah itu jangan disamakan, beda. Nah, maka ini enggak ada jamiknya ini, enggak ada ilat yang mengumpulkan antara kita berdua. Ya, antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Wa ala hadza la yuqal yatawa'u ilmu bima dzukira. Maka atas dasar pendapat pendapat yang kedua ini maka apa atas dasar pendapat ulama yang kedua ini, pendapat yang kedua ini, maka mereka mengatakan wala hadza atas dasar ini la yuqal bitawawutil ilmi bima dzukira. Maka ini dikatakan bahwasannya tidak boleh kita mengatakan bahwasannya ilmu itu bisa dibeda-bedakan dilihat dari banyaknya muta'allaqatnya. Ya, ilmu itu bisa dibeda-bedakan dari banyaknya muta'allaqat. Tadi kan pendapat yang pertama kan bilang bahwasanya ilmu itu bisa dibeda-bedakan dengan banyaknya sesuatu yang dihubungkan dengannya ya, kayak ilmu mengetahui mengetahui tiga, mengetahui empat ya. Ya, saya mengetahui tiga, antum mengetahui empat, ini mengetahui lima ya. Nah, menurut pendapat yang kedua ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena kalau seseorang mengetahui tiga ilmu, misalnya saya mengetahui tiga ilmu ya. Ya, berarti saya punya tiga ilmu. Ya. Misalnya saya mengetahui ilmu balaghah, ilmu usul, ilmu mantek. Menurut pendapat yang pertama kan itu satu ilmu tapi mencakup tiga. Tapi menurut pendapat yang kedua kan setiap ilmu itu ada ilmunya, setiap fan balaghah itu ada ilmunya. Berarti saya punya tiga ilmu. Maka menurut pendapat yang kedua di sini itu nggak bisa dibeda-bedakan ya, nggak bisa ilmu ini itu mencakup tiga fan, ini dua fan, ini satu fan, nggak bisa ya karena setiap ilmu itu kalau muta'allaqnya tiga ya berarti ilmunya tiga, berarti kan nggak bisa dibedakan ya, nggak bisa dibedakan. Misalnya saya punya tiga ilmu, menguasai tiga fan berarti saya punya tiga ilmu. Antum mempunyai dua fan berarti antum mempunyai dua ilmu. Nah, ini nggak bisa dibedakan ya, sama-sama ya. Ilmunya tiga, ilmunya dua yang itu ya, maksudnya nggak ada ciri khas tersendiri karena setiap ilmu, setiap fan itu mempunyai ilmunya sendiri. Ya. Jelas ya teman-teman? Bedanya juz'iyah sama ba'dun jadi apa, Bet? Kalau ba'dun ya beda. Kalau ba'dun itu kul sama kul juz'un ya. Kullun akan ada kulliyun, ada juz'iyun ya. Kulliyun itu pasangannya juz'iyun. Kalau kullun pasangannya juz'un. Kalau kullun itu misalnya manusia ya, manusia. Tangannya manusia itu kullun, tangannya manusia itu juz'un, bagian darinya. Satu kesatuan. Iya. Kakinya itu juz'un. Tapi kalau kullun sama Tapi kalau ba'dun, ba'dun kan juz'un sama saja. Juz'un sama ba'dun kan sebagian, sama saja. ya ini dunau ba'dun maksudnya.
Yang mana? Bikasratil muta'alliqati wa innama yutawafatu bikasratil muta'alliqati fi ba'di juz'iyati duna ba'din. Iya, ilmu kan itu ada juz'iyahnya, Mas. Ilmu kan ada juz'iyahnya, ya. Wa inna ma yatawafatu bikasratil muta'allaqat fi ba'di juz'iyati duna ba'din. Ilmu kan ada juz'iyahnya kan? Betul. Manusia ada juz'iyahnya kan? Manusia kan banyak juz'iyahnya yo. Orang satu dunia ini juz'iyahnya manusia. Nah, sebagian manusia itu tidak bisa dibedakan dengan yang lain gitu loh. Misalnya kayak saya Duna kan ba'din sebagian tuh, daripada saya duna kan iya, Sat. gimana? Duna ba'din tuh apa maksudnya? Ya, duna ba'din. Ya maksudnya sebagian juz'iyahnya manusia, ya, juz'iyahnya manusia kan banyak, Zaid, Ali ya, dan lain sebagainya. Saya juga termasuk sebagian juz'iyah kan. Kita bicara Betul. juz'iyahnya manusia. Saya kan juz'iyahnya manusia. Sebagian berarti ya, sebagian nggak semua ya. Nah, sebagian juz'iyahnya manusia itu tidak bisa duna ba'din itu tidak bisa dibedakan dengan duna ba'din ya. Dengan juz'iyah yang lain, sebagian yang lain. Wa inna ma yatafawatu, ilmu itu dibeda-bedakan dengan banyaknya muta'allaqatnya di sebagian juz'iyahnya, tidak yang lain. Ya. Tidak sebagian yang lain. Ya. Ya. Fi ba'di juz'iyatihi duna ba'din. Ya maksudnya sebagian yang lain dilihat dari segi banyaknya Mas ya, banyaknya muta'allaqatnya itu bisa dibedakan. Ya. Bisa dibedakan, bisa diunggulkan maksudnya, bisa dibedakan. Duna ba'din. Ya misalnya ilmu ana tadi 3, ilmu antum 2. Itu kan ya tafawat tuh kan, berarti punya saya itu ya tafawat, ilmu saya itu bisa dibedakan dengan dengan sebagian yang lain, ilmu yang lain. Ya? Gini, tadi yang konteksnya wa ajabu ada itafatu bima wakila itafatu ilmu fi juz'iyati idal ilmu san mana tadi? Pokoknya yang tadi wa ajabu anil Ya aja kiasi. Bu ini loh. Iya, kenapa? Khalin anil jami. Jadi yang kedua yang menjawab ini siapa, Mu'tazilah apa? Ya ini Asy'ariyah sama Mu'tazilah ini menjawab apa perkataan daripada klaim daripada ini. Mereka kan mengatakan satu ilmu itu apa banyak muta'allaqatnya Kata kan, banyak yang Mu'tazilah kan diketahui. Gimana? kata Mu'tazilah ala ta'adudil ilmi bi ta'adudil ma'lum kan? Iya, iya. Fa ajabu Asy'ariyah. Maka enggak, ya mereka menjawab ini Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini menjawab apa yang didalili oleh pendapat yang pertama. Di pendapat pertama kan mengatakan ittihadil ilmi bi ta'addudil maklum. Satu ilmu itu mencakup banyak maklum, banyak yang diketahui, banyak ta'alluqat, ya kan ya. Nah ini sedangkan mereka kan beda. Ya satu ilmu, ya satu ta'alluqat. Setiap ta'alluqat itu ada ilmunya, balaghah ada ilmu, fikih ada ilmu. Kemudian mereka menjawab apa yang didalili oleh pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama kan dalilnya kan kias kepada ilmunya Allah. Ilmunya Allah kan satu ilmu, tapi sesuatu yang diketahuinya banyak. Nah, itu mereka menjawab bahasanya bi annahu khalin anil jami', ini enggak ada jami'nya, enggak ada ilat yang menyamakan antara ilmu kita dengan ilmu Allah sehingga enggak bisa dikiaskan. Gitu. Tadi ada yang mengkiaskan itu, Sat. Apa? Kiasnya Gimana? ini yang ala ta'adudil. Iya, pendapat yang pertama kan dalilnya kias, Mas. Mereka pendapat yang pertama ini kan mengatakan satu ilmu itu apa banyak yang diilmui, banyak ilmunya. Satu ilmu itu bisa mencakup banyak fan, maksudnya kayak gitu. Misalnya satu ilmu balaghah, satu ilmu ya, itu bisa mencakup ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu usul. Nah, kenapa kok bilang begitu? Mereka satu ilmu bisa mencakup banyak. Karena dikiaskan pada ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu satu tapi mencakup banyak. Oh iya. Nah, pendapat yang kedua ini enggak seperti itu. Ini pendapatnya Imam Asy'ari. Ya, Asy'ari dengan banyaknya dan mayoritas Mu'tazilah mengatakan ya satu fan itu ada satu ilmunya, setiap muta'allaq itu ada ilmunya, balaghah ada ilmu sendiri. Ya,
Jadi banyaknya ilmu sesuai dengan banyaknya yang diketahui. Ya kalau mau menguasai balaghah ya berarti ada ilmunya, balaghah usul ada ilmunya usul. Enggak satu ilmunya, ya. Setiap fan itu ada ilmunya. Ya berarti banyaknya ilmu itu banyak sesuai dengan apa yang diketahui. Adapun kiasnya pendapat yang pertama itu di rod ya, disanggah bahwasannya kiasnya itu nggak bisa mengkiaskan ilmu Allah dengan ilmu kita, itu beda. Jelas ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, masalah ilmu ini emang wakila yatafawatu ilmu fi juz'iyatihi. Ya, yatafawatu ilmu fi juz'iyatihi. Ilmu itu bisa dibeda-bedakan walaupun di juz'iyahnya. Jadi ilmu balaghah itu bisa dibedakan dengan ilmu mantek, ilmu usul dalam segi di juz'iyahnya ya. Jadi bisa dikatakan ilmu balaghah itu lebih tinggi, lebih kuat. Misalnya kayak gitu ya. Dia dari segi kekuatan dalilnya mungkin ya. Menurut Qaul Qil yang kena. Kenapa kok mereka mengatakan seperti itu? Idil ilmu masalan, karena ilmu itu contohnya bi annal wahid nisul isnain, bahwasanya satu itu adalah separuh dari dua, itu lebih kuat, yaitu lebih kuat fil jazmi dalam kebenarannya, fil jazmi dalam keilmuannya, dalam kebenarannya, minal ilmi, itu lebih kuat daripada ilmu ya yang mengetahui bahwasannya alam semesta itu baru. Nah, alam semesta itu baru kan harus melalui analisis nadhari, ya. Sedangkan mengetahui bahwasanya satu itu separuh dari dua itu doruri. Berarti kekuatan mengetahui satu itu separuh dari dua itu lebih kuat daripada mengetahui bahwasanya alam semesta ini adalah hadis baru. Ada permulaannya. Ya. Karena doruri itu lebih kuat daripada nadhari kan. Nadhari kan berarti ada kemungkinan salah kan. Karena kalau doruri kan semua orang pasti bisa. Ya. Semua orang tahu dua itu separuh dari satu. Satu itu separuh dari dua. Nah itu mendapatkan yang ketiga ya. Jadi bisa dibedakan juz'iyahnya. Jadi kayak balaghah, mantek atau apa itu bisa dibedakan menurut pendapat yang ketiga. Wa ujiba, dia dijawab ini pendapat yang ketiga ini. Ya, dijawab ini pendapatnya yang ketiga ini jawab. Bi anna tawawul fi dzalika wa nahwi laisa min haitsul jasmi. Bal min haitsu ghairihi ka ilfin nafsi bi ahadil ma'lumain bi ahadil ma'lumaini duna akhar. Ya. Ya, dijawab bahwasannya perbedaan di dalam masalah ini, dalam masalah dua separuh satu dengan alam itu baru ya. Laisa min haitsul jasmi, itu perbedaannya bukan dari segi jazmnya, dari kebenarannya, ya, potensi kebenarannya, ya. Bal min haitsu ghairi, tapi dari segi apa? Apa? Dari segi apa? Dari segi hal yang lainnya. Ya, ada sesuatu yang lain yang membuat dua ilmu tadi antara ilmu bahwasannya satu itu separuh dari dua dengan ilmu bahwasannya alam semesta ini baru itu bukan dibedakannya bukan karena apa? Bukan dari segi kepastian betulnya, karena ada kalanya ini walaupun nadhari ya, alam hadithun ini walaupun dia nadhari tapi nggak menumpuk kemungkinan dia bisa lebih kuat loh. Ya, dia juga bisa pasti kalau emang analisisnya udah betul, dalilnya kuat, bisa saja. Ya, bal min ghairihi, akan tetapi dibedakan dari sisi yang lain ya. Kail fin nafsi ya. Seperti apa namanya? Lembutnya diri bi ahdil ma'lumaini ya, condongnya diri ya. Bi ahdil ma'lumaini dunal akhar. Ya. Ya, terhadap salah satu pengetahuan tadi ya, misalnya saya lebih condong kepada yang pertama ya, karena emang enak. Belum tentu itu untuk bagi orang yang lain itu apa namanya, nggak seperti itu. Ada kalanya orang lain lebih mengatakan bahwasannya yang kedua itu, ilmu yang kedua itu lebih kuat ya. Ya. Coba cari siapa yang ada kamusnya di sana, Mas. Siapa yang ada kamusnya? Iya, Apa, Ustaz. Ilfi itu apa? Coba dicari. Ilfi itu apa artinya?
Udah? Temu? Jinak sahabat Ustaz. Jinak ya. Jinaknya diri terhadap salah satu ya. Berarti kan intinya itu relatif ya. Orang itu menurut orang ini ilmu ini lebih gampang daripada ini. Makanya dia bisa membedakan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Tapi menurut orang lain tidak seperti itu. Ilmu yang sebalik, ilmu yang satunya itu lebih mudah daripada ilmu yang ini. Ya, jadi itu adalah kerelatifan ya. Jinaknya sesuatu terhadap salah satu dunal akhir. Ya. Jinaknya diri terhadap salah satu ilmu tadi ya, tidak yang lain tapi tidak yang lain ya. Ya. Jadi menurut pendapat dijawab bahwasannya itu perbedaan oke ada perbedaan memang, tapi perbedaannya dalam segi bukan jazmnya. Jazm kan berarti kan kepastian kebenarannya ya, bukan seperti itu walaupun dia doruri. Tapi emang ilfin nafsi biadil maklumah ini karena jinaknya diri ini, condongnya diri ini kepada salah satu ilmu tadi emang nggak bisa dipungkiri. Ya. Ya, tidak ke yang lain. Gimana teman-teman? Ya sininya kayak gitu ya. Nah, kita udah selesai masalah mantek insya Allah ya. Mantek-mantek masalah dalil ya. Dari awal kan kita kan bahas mantek ini mulai pembahasan dalil. Kemudian apa setelah dalil itu? Yang ribet-ribet Hukum, itu Ustaz. ya. Tasdek, tasawur, had, nadori, ya nador, ya had, ya, ilmu dan lain sebagainya. Ya karena itu dibahas ya karena ada hubungannya ya. Karena kan apa kan hukum itu kan hukum usul fikih kan tujuannya sebagai alat untuk mendapatkan hukum kan. Ya, makanya kita mau nggak mau hukum itu tasdik, tasawur, dalil ya. Usul fikih itu kan apa kan alat untuk mengantarkan dalil kan, untuk mengantarkan dalil kepada hukum. Mau nggak mau ya harus melihat dalil gitu, dibahas dalil gitu. Oke langsung ya. Ta'riful jahli wasawi wal ya Apa, Ustaz? gimana? Ya gimana? Tadi Ustaz bilang hukum itu tasawur, Ustaz. Begitu ya? Hukum itu Hukum tasdik, itu Mas. tasdik. Berarti nanti kalau Ustaz analogikan bahwa yang kayak kemarin Yunus, rumahnya Yunus temboknya putih, berarti harus dibenarkan berarti Ustaz. Hukumnya itu harus dianalisis begitu. Iya, Gitu ya, emang Ustaz? betul kayak gitu. Iya, harus ada analisis, Mas. Harus ada kalau analisis ini kalau bahasa manteknya kan nador kan, nador. Ya. Harus dinador. Nador itu pun nadornya harus pas. Dalam artian kalau di sini bahasanya itu wajhudilalahnya harus pas. Misalnya kita melihat Aqimus sholah itu kan dalil. Kita melihat Aqimus sholah itu agar kita bisa sampai ke hukum yang benar itu gimana analisisnya. Kita melihat ke apa namanya Aqimus sholah itu dari segi apa? Dari segi perintahnya. Setiap perintah itu wajib, maka sholat wajib. Nah, kayak gitu kan cara melihat analisisnya kan. Iya, Jangan Ustaz. sampai kita melihat kepada Aqimus sholah itu bahwa dari sisi apa? Dari sisi Al-Qur'annya misalnya atau dari sisi yang lain ya, selain amarnya misalnya. Nah, maka kita nanti akan tersesat atau misalnya nanti bisa sampai bahwasannya sholat itu wajib ya hasilnya ya hasil hukumnya ya tasdiknya ya tapi nanti namanya i'tiqad kalau kayak gitu ya bukan ilmu nanti ya tapi i'tiqad gitu. Hukumnya itu tasdiknya itu tasdik yang i'tiqad bukan tasdik yang ilmu ya karena dia yang balu tagoyor bisa dirubah-rubah nanti. Kalau udah analisis kan orang yakin ya kayak temboknya Mas Yunus kemarin ya itu ada dianalisis dianalisis juga tapi ada kalanya ya ada yang nggak pakai analisis Mas ya doruri berarti ya kalau nggak analisis ya. Min hisin tuh kan tuh. Apa Min hisin dan. iya dari min hisin itu ya ada kalanya ya nggak usah analisis ya atau dari akal misalnya kayak gini misalnya Mas siapa Mas Ahmed kemana ya Mas Ahmed ya Mas Ahmed kemana ya kita nggak tahu kan Mas Ahmed kemana
Oh, dilihat di rumahnya sepatunya nggak ada, tasnya nggak ada, sepedanya nggak ada, buku-bukunya sebagian juga nggak ada. Oh, berarti kayaknya dia kuliah, gitu ya. Berangkat kuliah. Nah, ada kemungkinan yang lain, tapi kan ini analisis. Analisisnya pas ya, ngelihat apa dari segi ininya. Oh, berarti dia kuliah. Kita ambil khusus dia kuliah. Satu Akhirnya setengah dari dua gitu. apanya? 1,5 dari 2 gitu. Satu adalah setengah dari 2. Iya, itu doruri tapi Mas. Nggak pakai analisis juga bisa doruri kan? Karena dori. Itu saya yang mencontohkan yang analisis yang apa yang agak rumit ya, kayak tadi. Atau sandalnya Mas Yunus ada di rumahnya Mas Ahmed. Oh, Oh, kalau kayaknya kayak itu gini saya akal kalau dengar suara berarti dia ngomong. iya bisa juga. Suaranya siapa ini? Oh, suaranya itu kayaknya nggak asing. Ah, kalau sesuai kenyataan ya berarti ilmu, ya berarti kalau nggak sesuai atau kalau nebak-nebak saja misalnya itu suara-suara banyak orang punya suara kayak gitu ya, tapi ya kita cuma nebak saja mungkin itu suaranya. Ternyata betul, berarti tikot ya. Oke, langsung ya. Ya, jadi paham ya tasdik itu hukum. Nanti makanya hukum itu kan ada yang ilmu, kalau yang 100% ilmu, ya. Ada yang itikot, kalau itikot ya apa ilmu kita itu itikot kita itu ya, karena kita mukallid ya. Nggak ada dalil kita itu, nggak analisis, nggak nadhor. Ada kalau yang nggak jazim, nggak 100% ya berarti ada kalanya dzon, waham, syak. Oke, sekarang ta'riful jahal wal sahwi wan nisyan. Definisi jahal, sahwi dan nisyan. Al jahlu intifa'ul ilmi bil maksud fil asah. Jahlu itu apa jahal itu? Jahal itu tidak adanya ilmu, ya tidak ada pengetahuan terhadap sesuatu yang dimaksud menurut kaul yang asah. Ya, jadi tidak adanya ilmu terhadap sesuatu yang dimaksud. Ya, kita coba sarahnya ya. Al jahlu intifa'ul ilmi asyamil lidzon ya. Tidak adanya ilmu ya. Ilmu di sini juga mencakup dzon ya. Jadi dzon juga intifa'udzon ya juga sama ya. Intifa'udzon ya. Ya. Intifa'udzon tidak ada dzon ya. Bil maksud ya terhadap sesuatu yang dimaksud bil asah. Bima min sya'nihi ayyuksad liyu'lam. Ya. Dzon itu maksudnya apa? Sesuatu yang min sya'nihi, bima min sya'nihi ya. Sesuatu ya yang min sya'nihi yang dia itu ya berpotensi ya berpotensi dimaksud untuk diketahui. Ya. Berpotensi dimaksud ya yang mana dia itu dimaksud untuk diketahui. Ya. Ya, jadi ada kan sesuatu yang nggak bisa diketahui, nggak bisa dipotensi untuk diketahui. Misalnya di bawah bumi ini ada apa? Ini kan nggak mungkin ya. Ya, nggak punya potensi untuk kita mengetahui itu. Beda lagi dengan ilmu dokter misalnya. Walaupun kita sekarang nggak tahu kan berarti tapi masih ada potensi untuk diketahui, dipelajari. Kalau ilmu apa yang ada di bumi kan gimana kita cara mengetahuinya? Nggak bisa ya. Nah, makanya di sini ibaratnya bima min sya'ni ayyuksad liu'lam. Yang mana sesuatu tersebut itu punya potensi untuk dimaksudkan untuk diketahui. Gimana maksudnya intifaul ilmi atau dzon ini gimana maksudnya? Bi alla yudrok aslan. Ya, dalam artian dia tidak memahami. Yudrok itu kan mendapati, memahami. Memahami sama sekali. Ya, saya misalnya ilmu kedokteran, saya nggak memahami sama sekali. Itu jahal namanya. Itu saya berarti namanya jahal. Wa yusamal jahlu al-basit, ini dinamakan jahal al-basit. Jadi kalau tidak mengetahui sama sekali itu dinamakan jahalu al-basit. Au adraka ala hilafi ayatihi fil waqi'. Atau dia memahami tapi pemahamannya itu salah. Nah, saya bilang saya paham ilmu kedokteran. Nah, tapi pemahaman saya salah. Ala hilafi ya, adraka ala hilafi ayatihi ya fil waqi'. Memahami sesuatu yang enggak sesuai dengan kenyataannya. Maka di sini dinamakan wa yusamma al-jahlu al-murakkab. Maka di sini dinamakan jahal al-murakkab ya. Jahal murakkab ya. Jahal murakkab. Jadi gobloknya itu double. Gobloknya itu double. Kenapa kok double? Litarak kubihi minal jahlaini. Karena dia itu tersusun dari dua kebodohan. Jahlil mudrik bima fil waqi'. Ya, yang pertama itu dia bodoh terhadap
ilmu dokter, ya. Dia itu nggak tahu ilmu dokter. Yang kedua, bodohnya itu apa? Jahli bi annahu jahil. Tapi dia bodoh juga bahwasanya dia itu bodoh. Ya, dia itu nggak tahu bahwasanya dia itu nggak tahu. Ya, itu berarti bodohnya kan double ya. Bodohnya double. Dia nggak tahu ilmu kedokteran tapi dia itu mengklaim dia itu tahu. Nah, tahunya itu salah. Berarti kan gobloknya dua kali. Yang pertama dia itu salah, ya nggak tahu ilmu kedokteran salah. Yang kedua dia itu nggak tahu kalau dia itu goblok. Berarti jalur murkab. Ka'tiqadil falsafi annal alam qadimun, seperti keyakinan orang falsafi. Ya, ini bahasanya itikad ya, itikad bahasanya ya, bukan ilmu. Ya. Karena kalau ilmu itu betul ya, lam yaqbalu taghayyuran. Kalau falsafi itu kan berarti analisisnya mereka salah. Sehingga meyakini ilmu itu qadim ya, berarti namanya itikad bukan ilmi ya. Seandainya di sini ilmu betul ya berarti ka ilmil falsafi, tapi di sini ibaratnya itikadil falsafi. Ya. Wakilah pendapat yang kedua, al jahlu idrakul maklum ala khilafi ayatihi. Ya, jahil itu apa? Memahami sesuatu ya yang enggak sesuai dengan kenyataannya. Salah intinya ya. Saya memahami ilmu kedokteran ya dengan sesuatu yang salah ya. Pemahaman saya terhadap ilmu kedokteran itu salah. Ya. Fal jahlu al-basid ala al-awwal laisa jahlan ala hadza. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya pendapat yang kedua ini bahwasanya pendapat yang kedua ini itu jahal itu ya jahal murakkab itu saja ya. Ya. Adapun tidak mengetahui sama sekali itu tidak dinamakan jahal ya, tidak dinamakan bodoh menurut pendapat yang kedua. Berarti kalau saya nggak mengetahui ilmu kedokteran dan saya nggak salah pemahaman ya berarti saya nggak bodoh gitu loh. Menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang pertama itu masih dinamakan jahal tapi jahal basit. Nah, wastughniya ya. Jelas ya? Wastughniya binti fa'il ilmi anitakyid fi qauli ba'dihim adamul ilmi amma min sya'nihi al ilmu. Nggak butuh. Ustughniya ini kan nggak butuh ya. Udah kaya kan nggak butuh. Wastughniya ya. Jadi cukup ininya cukup ya. Cukup dengan ibaratnya Musannif kan mendefinisikan jahil itu kan dengan intifaul ilmi ya, tidak adanya ilmu. Ya, jadi cukup dengan ibaratnya beliau intifaul ilmi, tidak adanya ilmu ya, dari embel-embel sebagian ulama yang menambahkan definisi jahil itu dengan menambahkan atau dengan mendefinisikan apa? Mereka dengan adamul ilmi amma min sya'nihi al ilmu. Tidak adanya ilmu terhadap sesuatu yang berpotensi untuk diketahui. Tidak adanya pengetahuan, adamul ilmi, tidak adanya pengetahuan, amma min sya'nihi al ilmu. Terhadap sesuatu yang dia berpotensi untuk diketahui. Ya. Kenapa ulama ini menambahkan kayak gini, adamul ilmi, amma min sya'nihi al ilmu? Kenapa? Li'ihrajil jamad, karena mereka ingin mengeluarkan jamad ya. Sesuatu yang padat atau bahimah ya. Ya, mereka ingin mengetahui apa? Kenapa kok ibaratnya mereka kayak gitu? Karena mereka ingin mengeluarkan makhluk-makhluk yang nggak bisa berilmu, nggak bisa mendapatkan ilmu. Seperti barang-barang apa? Barang-barang jamat itu barang-barang yang enggak, yang itu ya, barang-barang mati ya. Ya. Jadi mereka itu mendefinisikan jahil itu dengan tidak adanya ilmu terhadap sesuatu yang punya potensi untuk diketahui. Ya, maka ini tujuannya untuk mengeluarkan benda-benda apa mati ya. Benda-benda mati kan nggak bisa mendapatkan ilmu. Ya, bahimah anil ittisof bil jahl ya. Dan juga hewan-hewan itu kan hewan nggak bisa mendapatkan ilmu. Dia nggak punya potensi untuk mengetahui sesuatu. Ya. Nah, ini Syekh Zakaria nggak perlu mendefinisikan jahal itu dengan seperti ini. Kenapa? Karena ibaratnya Syekh Zakaria intifaul ilmi itu li'anna intifa'al ilmi innama yuqalu fi ma min sya'nihi al ilmu. Karena ibaratnya Zakaria yaitu tidak adanya ilmu, intifa'ul ilmi ya. Innama yuqal itu hanya dikatakan ya kepada sesuatu yang dia memang fima min sya'nihi al ilmu, yang mana dia punya potensi untuk diketahui.
Ya, beda lagi dengan adamul ilmi. Jadi beda ya. Ibarat adamul ilmi dengan intifaul ilmi. Ya, kalau intifaul ilmi itu apa? Itu cukup sudah mewakili ya, mewakili apa namanya? Sesuatu yang punya potensi untuk diketahui atau untuk mengetahui. Ya. Beda dengan adamul ilmi. Adamul ilmi ini tidak ada pengetahuan ya. Pengetahuan berarti kan masih belum mencakup sesuatu atau orang-orang yang dia itu tidak bisa mendapatkan ilmu emang sama sekali. Tapi secara rincinya intifa sama adam ini mungkin dari segi bahasa ya. Beliau-beliau yang lebih tahu, saya juga nggak tahu ya sebenarnya ya. Intinya itu intifaul ilmi sama adamul ilmi itu beda ya menurut saya Zakaria. Intifaul ilmi itu berarti sudah mewakili bahwasanya intifaul ilmi ini berarti orang-orang yang dia potensi untuk mengetahui atau sesuatu yang potensi sudah diketahui tapi dia nggak tahu gitu. Ya, kalau adamul ilmi itu mencakup semuanya ya. Jadi nggak hanya orang-orang yang bisa menerima ilmu, orang nggak menerima ilmu pun bisa dimasukkan adamul ilmi. Makanya perlu dikasih tambahan min sya'nihi al-ilmu. Tapi kalau intifaul ilmi nggak perlu kayak gitu. Wa kharaja bil maksud ya, dikeluarkan dari maksud ya, ibarat maksud kan ini kan. Ghairuhu ya, selain maksud ya. Ka asfalil ardi ya. Asfalil ardi ya, seperti di bawahnya tanah, di bawahnya bumi ya. Wa ma fihi dan di dalamnya ya. Fala yusamma intifaul ilmi biha jahlan istilahan. Maka ini nggak bisa dinamakan ilmu atau ketidaktahuan kita terhadap apa yang di dalam bumi itu tidak bisa dinamakan bodoh. Ya, tidak bisa dinamakan bodoh. Kenapa? Karena itu nggak maksud ini, ya nggak berpotensi untuk atau nggak punya potensi untuk diketahui, emang sulit, nggak bisa diketahui. Jadi ketika kita nggak mengetahui apa yang ada di dalam bumi, ya udah nggak dinamakan bodoh. Wa ta'bir bihi ahsanu kama qala al-Birmawi min ta'biri ba'dihim bisyai' ya. Nah, Imam takbir dengan ibarat dengan bil maksud tadi ya. Ya, itu lebih baik sebagaimana dikatakan Birmawi daripada takbirnya sebagian ulama dengan mengatakan syai' ya. Sebagian ulama itu intifaul ilmi bil syai' ya, dengan sesuatu. Nah, jadi bil maksud ini lebih bagus. Kenapa? Li'anna syai' la yutlaqu 'alal ma'dum. Ya, karena sesuatu itu tidak dimutlakan kepada tidak mencakup makdum ya. Yang sesuatu kan berarti ada. Sesuatu itu berarti kan ada. Ya. Ya. Jadi sesuatu itu berarti kan la yutlaku alal makdum, sesuatu itu tidak dimutlakan kepada sesuatu yang enggak ada. Ya. Bila fil maksud, beda lagi dengan maksud ya. Maksud itu bisa mencakup sesuatu yang ada dan juga yang enggak ada. Ya. Wali annahu yasmaulu ghairul maksud. Dan juga syai' itu juga, kenapa syai' itu kelemahannya juga karena dia itu mencakup ghairul maksud juga. Ghairul maksud berarti ghairul maksud maksudnya yang mana dia nggak punya potensi untuk diketahui oleh kita. Misalnya apa yang ada di dalam bumi. Itu sesuatu juga, tapi kita nggak bisa mengetahui itu. Jadi kelemahannya ada dua. Yang pertama, syai' itu hanya sesuatu yang ada saja ya, yang maujud. Sedangkan yang nggak ada itu nggak bisa dikatakan syai' ya, karena syai' itu ya ada berarti ya. Sedangkan maksud itu mencakup yang ada dan nggak ada, tapi berpotensi untuk diadakan atau diketahui. Dan yang kelemahan yang kedua adalah dia itu kalau syai' itu mencakup segala sesuatunya. Bahkan sesuatu yang kita nggak punya potensi untuk kita ketahui itu pun masuk dalam syai'. Seperti yang ada di dalam bumi kita kan nggak tahu. Maka definisi dengan maksud di sini itu lebih baik daripada dengan syai'. Gimana, teman-teman? Lumayan. Lumayan. Ya, Ustaz. Oke, kurang satu ya. Ini. Apa? Wasahu kurang sahu ya. Aduh. Mana ini?
Nah, sahwu ya. Sahwu al-ghafl anil maklum. Sahwu itu apa? Al-ghafl anil maklum. Dia itu ghaflah ya. Ghaflah anil maklum itu dia tidak hilang. Apa yang diketahuinya itu hilang ya. Coba kita baca syarahnya. Wasahwu al-ghafl anil maklum itu tidak diketahui ya, apa lupa terhadap apa yang dia diketahui sebelumnya. Alhasil ya. Jadi yang dia dihasilkan sebelumnya. Jadi pengetahuan yang dihasilkan sebelumnya itu lupa dia, hilang. Fayatanabbah bihi bi adna tambihin. Nah, kalau lupa itu berarti kan fayatatabbah. Jadi dia itu bisa ya tanabbah, bisa ingat kembali dengan bi adna tambihin, dengan peringatan yang kecil. Misalnya antum lupa kemarin bahas dalil misalnya, kemudian saya sentil sedikit. Dalil itu kan yang bisa menyampaikan kepada hukum. Oh iya, ingat, antum langsung ingat, disentil sedikit langsung ingat. Nah, itu namanya sahwu ya. Jadi dia itu lupa terhadap apa ilmu yang sudah dia hasilkan kemarin. Ya, jadi untuk mengingatnya kembali ya cukup dengan disentil sedikit. Dipancing sedikit udah bisa. Bila finisian beda lagi dengan lupa. Kalau lupa itu zawalul ilmi, fa istanif tasilahu. Kalau lupa nisyan itu lupa 100%. Jadi apa yang udah dihasilkan dari dirinya ya, itu lupa 100%. Ya, dia harus ngulang lagi. Harus belajar lagi dan gak bisa disentil dikit, gak bisa. Harus ngulang dari awal lagi. Nah, itu bedanya sahwu dengan atau sahwu dengan nisyan. Wa arrafahu al-Kirmawi wa ghairuhu. Imam Kirmawi dan selainnya, ulama lainnya itu mendefinisikan apa? Mendefinisikan nisyan ya. Hu ini kembali ke nisyan, arrafahu ini kembali ke nisyan. Ya, zawalul ma'lumi anil quwa al-hafidhah wal mudrikah. Ya, hilangnya ilmu, zawalul ilmi anil quwa, dari apa? Ingatan yang kuat dan pemahaman ya, dan pemahaman yang kuat. Ya, hilangnya ilmu dari hafalan dan pemahaman yang kuat. Nah, wasahwu, sedangkan lupa itu apa, sahwu itu apa? Sahwu menurut Imam Kirmawi, zawalu anil hafidhah faqat. Nah, jadi kalau menurut Imam Kirmawi apa sahwu itu adalah hilangnya ilmu dari hafalan saja, hafidhah saja. Ya beda ya. Jadi kalau nisyan itu hilangnya pengetahuan dari hafalan, kuatnya hafalan dan juga kuatnya pemahaman. Jadi pemahaman dan hafalan itu hilang semua. Tapi kalau sahwu itu cuma hafalannya yang hilang, tapi pemahamannya masih tetap. Jadi disentil sedikit itu sudah ingat. Wa hadzalika qaribun bima dzukira. Ini dekat pemahamannya dengan yang tadi ya, sama ya, hampir sama dengan pemahaman pendapat yang pertama tadi. Wa ja'alaha abil bari min aqsamil jahli al-basit. Wa ja'alahuma ya. Jadi sahwu dan nisyan ini sama Imam Birmawi dijadikan bagian daripada jahlu al-basit. Jadi jahlu al-basit itu ya dibagi menjadi beberapa, di antaranya ada kalanya sahwu, ada kalanya nisyan. Jahlu al-basit itu ya. Haitsu qasamahu ilaihima wa ila ghairihima. Ya, yang mana beliau membagi jahal al-basit itu apa kepada pembagian dua ini, yaitu nisyan dan sahwu, dan juga kepada pembagian yang selainnya, ada pembagian lainnya. Bisa dilihat di kitabnya Imam Birmawi. Tsumma farraqa bainahuma bi annahu in qasura zaman zawal yusama sahwan. Kemudian beliau membedakan antara keduanya ya. Jika bi annahu in qasura zamanuz zawal, jika hilangnya ilmu itu cuma sebentar saja, qasura ya, sebentar, itu dinamakan sahwan. Wa illa, jika lama maka nisyanan. Wa qala hadza ahsanu ma furriqa bihi bainahuma. Ini dikatakan bahwasanya ini adalah perbedaan antara keduanya yang paling baik. Gimana teman-teman? Ya, Ustaz. Mana? Ahsanu ma farraqa bihi bainahuma. Sepaling Ahsanu ma furriqa. Oh yes. Kenapa? Enggak saya tadi baca farraqa. Kalau furriqa saya tahu. Sudah mana? Kalau farraqa juga bisa,
Tapi ya enaknya furiko ya, karena ini adalah sebaik-baiknya sesuatu yang membedakan antara keduanya. Kayak gitu. Dihi balik. Si. Kayaknya juga faroko juga bisa, Mas. Jadi apa namanya faroko, failnya faroko itu siapa? Failnya itu ma. Failnya faroko juga furiko sih, Mas. Furiko aja, Mas. Lebih enak furiko kayaknya. Kalau faroko failnya bingung Ustaz. Iya, failnya birmawi kan. Seharusnya kan ini perbedaan birmawi, tapi kan maksudnya bukan itu. Ini kan mencakup intinya itu kan ini adalah perbedaan antara keduanya yang paling baik ya. Ya. Yes, Ustaz. Perbedaan di antara perbedaan-perbedaan yang lain ya. Ini di antara perbedaan yang dipaparkan oleh ulama yang lain maksudnya. Ini perbedaan birmawi ini adalah salah satu yang terbaik. Saya mau nanya Terbaik. tarkib boleh Ustaz? Iya, gimana? Yang atas balik min sya'nihi yang dari intifaul ilmi bil maksud fil asoh bima min Iya. sya'nihi an yuksoda, itu an yuksoda jadi mubtada Ustaz. Iya betul, jadi mubtada. Dengan gambaran dari potensi Iya. ilmu ya. Gimana Ustaz ya? Ngartiin ini Ustaz, saya nggak bisa. Bil maksud, apa yang maksud dengan bil maksud? Bima Ya. min sya'nihi ya. Bima min sya'nihi ya. Ya. Jadi tidak adanya pengetahuan terhadap sesuatu min sya'nihi yang dia punya potensi untuk dimaksudkan untuk diketahui gitu. Dimaksudkan yuksoda balik ke naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya balik ke ma. Balik ke si mausulnya ma-nya. Gimana? Oh iya. Gimana, ada lagi? Itu menjelaskan bil maksud ya Ustaz. Iya, bil maksud. Nanya tarkib lagi apa Ustaz? Oke, gak apa-apa. Itu yang waqaf fi qauli ba'dihim adamul ilmi ama min sya'nihi, al ilmu juga jadi mubtada juga Ustaz. Yang Mana? fi Ini. qauli ba'dihim itu Ustaz. Adamu benar. Ini Ustaz. Yang mana ini? Yang mana? Ibaratnya yang mana ibaratnya? Ini Di saya. kaulinya. Adamul Di ilminya dah. Al ilmi ini nih. Nah, itu jadi mubtada Ustaz. Iya, jadi mubtada. Adamul ilmi ama iya. Jadi kan di sini kan al jahlu itu apa sih? Adamul ilmi ama min sya'nihi al ilmu kan? Ya, al jahlu mubtada, khabarnya adamul ilmi ya, adamul ilmi. Amma min sya'ni al amma ini kan isi mausul ya. Amma di sini isi mausul. Ya enggak? Betul. Isi mausul kan butuh silah kan? Ya. Silah itu jumlah ya. Nah, di sini silahnya apa? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ya, ismiyah, tapi mubtada'nya muakhir, khobarnya muqaddam. Jadi khobarnya itu sya'nihi, dan ini khobar muqaddam, mubtada'nya al-ilmu, mubtada' muakhir. Jelas ya? Satu lagi Ustaz, bi adna Ya. tanbihin Apa? fayutanab yang wasahu al-ghaflatu anil maklum al-hasil fayutanabahu ya. Lahu bi adna tanbihin. Tanabah. Artinya apa Ustaz? Tanabah itu tanabah, tambih. Tanbih ya. Biasanya diingatkan kan, diingatkan gitu loh, Mas. Tanabah berarti kalau nabahu nabihu kan mengingatkan ya. Kalau tanabah berarti kan jadi lazim ya, berarti mengingat. Maka dia bisa mengingat dengan mengingat yang ya standar aja gitu ya. Iya, dengan ingatan ya apa dengan teguran yang ringan dia langsung ingat.
Biadna tambahin. Biadna tambihin. Oh, iya, Ustaz. Emang kalau belajar usul ini ibarat ini ya salah satunya nomor 1 ya. Kalau ibaratnya enggak jelek susah. Gimana teman-teman? Oh, iya, Ustaz. Udah nggak ada pertanyaan ya? Ustaz. Udah, Ustaz. Afwan Gimana Mas Ustaz, Yunus? cas HP saya mau habis Ustaz. Oh ya ya ya. Udah ya, kita cukupkan di sini ya. Ya, Ustaz. Ya Ustaz. Mungkin. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.